Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, saya Jenny Raditya Saron. Umur saya 12 tahun. Saya berasal dari GMI Manuel Kartasura. Bakat saya adalah mewawancarai atau berbicara di depan umum dengan seseorang. Dan saya juga mempunyai bakat mencari informasi-informasi yang viral yang dengan terkait seseorang. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, perkenalkan saya Jenny dari Gereja GMI Immanuel Kartasura. Saya di sini akan mewawancarai Bude yang telah terkena dampak COVID-19. Dan saya telah berbicara dengan Bude siapa ya? Selamat siang sebelumnya. Saya atas nama Ibu Wati. Saat Bude dinyatakan positif COVID-19, apa yang Bude pikirkan pertama kalinya? Ya, secara manusia isinya khawatir. Bagaimana Bude bisa terkena COVID-19? Apakah Bude habis setelah berpergian di luar pulau atau berkerumunan dengan orang yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19? Sebelumnya saya terkena itu memang rutinitas saya kan jualan. Jadi bukan saya pergi keluar, bukan saya ketemu dengan seseorang yang terkena, tapi berhubung saya sehari-hariannya keluar masuk pasar dan jualan, ya mungkin itu dampak dari yang saya alami. Oh, seperti itu ya. Apakah saya boleh tahu yang Bude rasakan di dalam tubuh Bude? Rasanya itu awal ya pusing, seperti biasa saya tensinya sering naik, tapi tak pertahankan sampai 3 hari. Setelah 3 hari nggak ada berkurang, malah demam. Sampai hari Rabunya saya bawa ke puskesmas. Tapi ternyata juga di puskesmas bukan semakin mengurangi sakitnya dari demam, dari tensi itu, ternyata malah tambah lagi penciuman hilang, makan nggak mau, badan masih tetap meriang. Malah hari Sabtu malam itu saya sempat mulai sesak napas, dan hari Seninnya kembali saya bawa ke puskesmas, tapi di sana hanya ditambah obat. Dan setelah itu saya pertahankan sampai hari Jumat. Itu saya sudah nggak tahan, saya ke dokter luar, bukan ke puskesmas kembali. Di sana saya memutuskan untuk pribadi saya untuk di swab. Ternyata saya positif, dan sebelum di swab itu saya sudah mengira diri saya sendiri kalau saya memang kena, karena sudah begitu parahnya sampai saya mengeluarkan liur darah. Berarti itu sangat-sangat sudah tertanam di dalam jantung saya atas virus itu. Maka saya putuskan untuk saya disuap. Ternyata saat hari Jumat tanggal 1, tanggal 2, dari Jumat tanggal 2 saya dinyatakan positif, dan sampai saya diisolasi, harus isolasi kurang waktu seminggu, baru dapat seminggu itu nggak ada yang memantau. Jadi begitu parahnya saya, tanpa ada teman, tanpa ada saudara, tanpa ada tetangga yang peduli dengan saya harus perang dengan virus itu sampai titik yang terakhir. Saya hanya menemukan pertolongan dari Tuhan saja. Roh Kudus yang selalu menguatkan saya, Roh Kudus yang selalu menemani saya dan memampukan saya, tidak pernah dibiarkan sampai saya jatuh. Itu saya sudah puji Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan selalu peduli, selalu ada di dalam hidup saya. Mujizat nyata di dalam saat saya lemah, dinyatakan kekuatan dan kuasa Allah dalam hidup saya. Begitu, Mbak. Wah, Bude luar biasa ya. Sekarang pertanyaan terakhir, apa dampak positif yang Bude alami setelah terkena COVID-19 di dalam kehidupan Bude? Ya, jadi sekarang saya sudah merasakan betapa luar biasanya pertolongan Tuhan. Itu yang saya rasakan. Saya merasa saat ini organ tubuh saya yang rusak sudah digantikan oleh Tuhan yang baru. Makanya saya sekarang semangat untuk lebih mencari Tuhan, untuk lebih mencintai, untuk lebih
dekat untuk lebih dan lebih lagi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan sangat memberkati saya cerita yang berjalan